Selamat pagi hari ini. Ketemu lagi di channel Tools Project. Nah, kali ini channelnya sedikit berbeda karena kita lagi mau nyobain section baru yang mungkin nanti bakalan jadi reguler ya. Tapi tergantung animo dari teman-teman juga nih. Tulis aja kolom komentar, suka nggak konten dengan metode POV gini. Jadi konten dengan metode POV gini diharapkan sih lebih casual ya. Jadi pembahasannya nggak terlalu ke satu hal gitu, jadi bisa banyak hal. Terus lebih santai juga lah intinya. Dan yang jelas memudahkan editor. Karena sementara ini editor ini merangkap dua kerjaan. Selain videographer juga dia editor gitu. Iseng-iseng nih, jadi sebelum berangkat kerja mau ngebahas tentang perkembangan modifikasi Vario 125 Gen 2 kepunyaan saya, yang sudah dilakukan beberapa ubahan dan semoga menjawab beberapa pertanyaan juga kenapa mengambil modifikasi aliran seperti ini. Langsung aja kita ke videonya. Sebelum itu kita bumper dulu. Oke, mungkin banyak teman-teman yang berpendapat kalau aliran modifikasi seperti ini adalah modifikasi ala-ala Mas Rang Style. Nah, buat yang nggak tahu Mas Rang Style bisa mampir ke channelnya Mas Rang atau Instagramnya. Nah, itu memang konsep modifikasi dia, atau mungkin sebelumnya juga udah banyak yang menerapkan konsep modifikasi seperti ini. Cuman memang baru terekspos oleh Mas Rang gitu ya. Tapi jujur li, asik jujur li. Tapi emang jujur, konsep yang saya terapkan di Vario 125 2023 Gen 2 ini memang terinspirasi dari Mas Rang. Cuma bedanya kalau Mas Rang Style itu motor-motornya proper dengan modifikasi box di bagian belakang. Jadi singkatnya gini, kontes siap, touring juga siap gitu. Nah, kalau saya ini ke arah modifikasi kebutuhan. Nah, modifikasi kebutuhan. Jadi nggak hedon lah gitu ya. Susah juga ngejarnya, gila. Vario-vario sekarang memang hedon-hedon sih. Saya akuin memang dengan adanya media sosial, modifikasi teman-teman sekarang itu jadi lebih terarah. Oke, jadi apa aja modifikasinya setelah Vario ini dibeli tahun 2023 November tahun kemarin. Yang pertama, oke, kalau modifikasi awal seperti jalu, tapi saya recall lagi nggak apa-apa lah ya. Ini jalu stang pakai, kalau misalkan emang di sini noise, jadi karena rumah saya kebetulan di pinggir jalan raya, jadi ya harap dimaklum lah. Oke, pertama dari kokpit dulu. Di sini saya menggunakan jalu stang dari Honda PCX. Tapi ini mau saya ganti ke EDV. EDV dia hitam ya, kalau nggak salah hitam deh, bukan chrome. Nah, kemungkinan nanti saya mau ganti yang hitam punya EDV. Dan di sini ada saklar untuk fog lamp dari Duromoto X1. Ya, speedometer standar dan yang lainnya masih standar kokpitnya. Merambah ke bagian jok, ini pakai SB Tech tipe pasir dan ada sedikit variasi cakaran kucing. Susah banget kayaknya, jok awet kalau kita melihara kucing ya, atau ada kucing yang masuk ke garasi itu, wah ribet sih. Kemudian di bagian atas ini ada rack dari Givi ya, jadi ini untuk base plate-nya ini Givi tipe M5M. Kemudian untuk racknya ini SRV ya, SRV dari Givi. Behel masih standar ya, nggak ada variasi juga sih behel, palingan dicat. Lampu juga masih standar bawaannya Vario. Kemudian kita ke kanan dulu deh. Ke kanan nih yang minim variasi ya. Vario itu semua kayaknya detailnya di kiri gitu. Nah, di kanan aja dulu. Nah, di sini velgnya sudah di repaint warna, saya nggak tahu nih warna silver apa ya, tapi silvernya ini dia lebih gelap daripada silver biasa. Lebih ke arah apa ya? Silver ke arah abu-abu lah gitu. Tapi kalau sinar matahari tertentu tuh dia kecoklatan ya. Ini detailnya seperti ini. Ini finishingnya semi doff. Jadi bukan gloss, bukan doff, tapi ini semi doff. Nggak di pernis ya. Jadi nggak ditimpa pernis. Hampir semua motor saya, mau yang NMAX 2DP, Beat Deluxe, terus yang ini ataupun yang Aerox yang dulu itu untuk cat peleknya nggak pernah di pernis ya. Jadi lebih suka semi doff. Kenapa? Nah, karena alasannya kalau kita ganti ban pasti ada aja pocel-pocel nih di bagian sini nih. Nah, kalau semi doff tuh lebih gampang untuk nyepetnya gitu, untuk nambalnya, karena saya juga punya cat sisaan catnya nanti buat kalau misalkan lagi ganti ban ada yang pocel tinggal semprot aja gitu. Nah, di sini juga ada lampu Duromoto tipe X1 yang saya pakai di Vario. Ini lumayan ngebantu banget buat penerangan di malam hari, dan jangan
pernah ngebandingin lampu fog lamp ini dengan biled, karena itu dua hal yang berbeda, harganya juga beda, cahayanya juga beda gitu. Jadi kalau teman-teman bandingin sama biled tuh ibaratnya bandingin Vario sama JTX 1000 lah ibaratnya gitu ya, apa JTX 25R lah, intinya udah beda kelas lah tuh. Nah lanjut ke bagian belakang. Ini saya menggunakan cover radiator punya K97 ya, PCX 150 lokal. Ini plug and play, tidak ada rubahan. Pakai K97 atau KZR juga kalau nggak salah plug and play juga deh. Nah, terus ke belakang lagi di sini ada Hager punya Airblade New. Nah, sedikit saya mau berkeluh kesah nih. Para user Hager pasti teman-teman atau semuanya pasti ngalamin berisik di bagian Hager ya, getar gitu. Nah, awalnya saya coba bukan tambal sih, saya coba redam pakai double tip. Aman sih, jadi nggak getar gitu ya. Cuman sekarang jadi gini nih. Nah, jadi menganga begini nih. Ini udah coba dikencengin tapi tetap aja nganga begini. Buat teman-teman yang tahu solusinya, silakan masukkan di kolom komentar, karena saya baru modif dan baru megang Vario. Jadi buat teman-teman para sepuh Vario, monggo ditulis di kolom komentar gimana cara mengobati Hager yang getar selain pakai double tip ya. Double tip saya udah cobain gitu, cuman jadi menganga gini nih. Itu. Oke. Selanjutnya ini part kecil yang menurut saya nih detail, beda dengan yang lain. Saya dapat di Shopee nih, murah juga, cuma 30.000 ya, masalah. Ya ini mata kucing, yang orange-nya juga lumayan dia terang gitu ya. Terus bracketnya yang unik nih, jadi dia nggak lurus, bukan bracket plat yang biasa yang bolong-bolong gitu, tapi dia modelnya gini besi, solid gitu ya. Terus dia di sini tuh besinya tuh naik, jadi nggak rata dengan bolongan, tapi dia naik. Nah, ini saya dapat di Shopee, nanti linknya saya kasih di itu deh, di Instagram. Oh ya, untuk ban depan belakang pakai Maxxis Victra, depannya 98, belakangnya 108. Catnya juga sama, jadi silver sama abu-abu kecoklat-coklatan. Ini finishingnya sama-sama semi dop. Knalpot masih standar. Bang, kenapa nggak pakai knalpot standard racing? Beberapa kali saya nggak tenang di jalan gitu ya, karena motor ini tuh dipakai buat bener-bener buat kaki dan harian dan jarak jauh gitu. Jadi saya ngejar keamanan aja lah gitu. Memang untuk performa enakan standard racing jauh sih. Untuk top speednya aja jauh, beda 5-10 km/jam. Ya sekitaran segitu, serius. Pakai knalpot standar ya nggak bisa dapat segitu, cuman ya udahlah, kita ngincer amannya aja, karena motor ini tuh motor harian, motor capek, motor jauh gitu. Oke, lanjut ke sebelah kiri. Dari belakang dulu. Nah, dari belakang ini shockbreaker ISS tipe G series. Kalau dulu orang bilang ini Euro karena tabungnya di bawah, tapi kalau di sini tulisannya G series tuh. Nah, G series ukuran 330 untuk Vario. Kenapa nggak pakai tabung atas, Bang? Pengen aja pakai tabung bawah. Nanti kalau bosen mungkin ada rezeki kita ganti tabung atas. Cuman kalau tabung bawah, teman-teman harus pastiin seal di bagian sini tuh harus bersih. Karena kalau kotor dia gampang gampang bocor gitu ya. Nah, terus ini penyakit pakai Hager Airblade dengan spring shockbreaker yang gede, pasti lecet. Kalau pakai tabung atas, kadang-kadang di beberapa shockbreaker tabungnya juga ikut lecet karena kena ke sini juga deh. Gitu. Untuk filter, ya teman-teman tahu lah ya, filter pasti pakai proper racing line. Untuk CVT nggak usah kita bahas lah, ya. Harus dibuka-buka males. Nah, footstep. Sebenarnya ini part kecil yang sudah lama saya pengen ya, karena dia garis lekukannya tuh keren gitu, ngikutin batang aslinya. Ini punya Scoopy 2023. Saya beli di AHMS di Shopee. Itu udah satu set dengan banjonya, dengan asnya ya, dengan klipnya nih di bagian bawah, terus udah sama ring dan lain-lain gitu. Tapi buat teman-teman yang mau pasang di Vario, nggak perlu beli asnya, karena asnya bisa pakai punya standar. Ya tinggal teman-teman beli klip aja. Jadi beli platnya, ini plat yang sini, beli pelornya, terus beli klipnya udah. As ring itu pakai yang standar atau beli di sini aja lah. Beli di sini. Maksudnya beli di lokasi teman-teman aja lah, kalau ring kan banyak ya. Itu nggak perlu sama asnya, ternyata asnya itu bisa pakai standar. Lanjut lagi ke bagian depan. Nah, ini mungkin yang terakhir ya, modifikasi yang bagian terakhir lah.
Nah, di sini mengalami perubahan dari apa namanya kondisi sebelumnya. Jadi sebelumnya saya pakai selang hel warna silver. Nah ini saya ganti hel lagi warna karbon dengan panjang 95 cm. Terus ini bracketnya pakai ARM Arumi. Ya. Nah, pakai Arumi. Terus untuk kalipernya ya masih standar lah ya. Belum ada duit buat ganti. Nah untuk disnya pakai 260 punya TDR. Untuk harganya bisa cek aja lah di Shopee ya, karena beragam banget harganya. Yang jelas kalau dis ini 1 jutaan ke atas deh, 1,3an tergantung toko ya yang jualnya, tapi yang pasti 1,3an dia. Nah kenapa masih pertahanin rem seperti ini? Menurut saya rem seperti ini tuh masih cukup untuk dipakai harian. Kalau untuk style memang style dan performa ya. Jadi style naik, performa juga naik ya, diganti dengan yang 2 piston. Bahkan master juga diganti yang kompresinya lebih tinggi. Kalau teman-teman nanyain mana boxnya, kok nggak dipakai, cuma ada bracketnya aja, ya boxnya ada di dalam, nanti kita pasang deh. Jadi teman-teman bisa kelihatan looknya seperti apa gitu ya. Sedikit saya mau nanyain sama user Vario atau mungkin semua Honda, mau itu Beat, Vario ataupun PCX dan lain-lain. Kenapa ya kulit jeruk Vario atau bodi kasarnya Vario tuh gampang banget gores? Ini apa ya? Ringkih gitu, bahannya ringkih banget. Kalau sorry ya, karena saya kan pernah punya Yamaha, atau di sini juga masih ada Yamaha. Itu NMAX 2DP dari 2017 sampai sekarang. Artinya kusemnya juga bukan kusem kejemur ya, itu normal-normal aja. Jadi nggak sampai kayak cuman ketowel kaki, ngebekas ini nggak bisa hilang. Dan apa ya, kualitas kulit jeruk itu kayak kurang gitu. Nih kegores-gores dikit gini aja, kuku nih padahal kegores kuku aja bebekas gini. Sedikit saya memang kurang puas untuk apa namanya, untuk kualitas dari Honda ya, karena ini kedua kali untuk Honda tipe sekarang ini kedua kali. Yang pertama Beat Deluxe, yang kedua ini Vario saya pakai tuh. Jadi kualitas bahan kulit jeruknya tuh sama aja. Jadi Honda tuh ringkih, beda sama Yamaha. Jadi kalau Honda sebelumnya saya pakai Beat Karbu, Beat FI starter kasar itu pakai, Vario Tekno saya pakai yang 110 ya, itu pakai. Terus Supra saya juga punya si ayah itu, cuman saya nggak sempet megang. Ya mungkin segitu konten apa POV atau section konten TWP yang baru. Nggak tahu nih mau jadi regular atau enggak, tergantung dari teman-teman nih. Kalau teman-teman suka dengan section seperti ini, boleh nanti kita lanjutin lah. Jadi bukan cuman ini permulaan aja ya, kita coba tes sambil saya mau sharing-sharing updatean modifikasi terbaru. Oh ya, ini kalau dipasang box tuh kayak gimana dimensinya? Bentar, saya pasangin dulu. Nah seperti ini jadinya kalau dipasangi box. Ini Givi tipe E43 NTL ya. Tapi yang biasa bukan yang ADV, karena yang ADV atau Advance itu dia ada bantalan di bagian sini, bantalan punggung. Terus dia ada gantungan untuk apa? Ini di tempat ini tuh ada gantungan untuk jaring di bagian atas. Terus di dalamnya juga yang ADV itu dia punya apa, peredam ya, punya busa di bagian bawah sini nih. Bedanya itu sih kalau yang tipe ADV sama yang tipe biasa. Nah jadi gini nih dimensinya. Gimana menurut teman-teman, kegedean nggak? Kalau menurut saya sih enggak ya. Kalau dipakai di badan saya, maksudnya saya kalau lagi pakai motor dengan tinggi saya 172 dengan bobot 78 kilo, itu sih enggak ya. Jadi yang terpenting ini nih, kalau milih box tuh yang pertama sudut gagang ini jangan lebih dari spakbor kalau mau aman. Tuh, kalau mau aman tuh jangan lebih dari spakbor. Itu yang pertama. Terus yang kedua, lebarnya itu jangan lebih lebar daripada stang atau spion. Nah, ini kan pas spion nih. Ya, pas spion ini kan. Nah, itu sih apa namanya paling tips buat milih box. Tapi emang ada kelemahan nih untuk box tipe Givi E43 NTL ini, dipasang pakai bracket SRV dan base plate apa M5M. Untuk boncenger ini kalau badannya sama-sama dengan saya sempit sih. Saya ini pasti duduk di bagian depan sini. Kalau badan lebih kecil dari saya masih aman, di bonceng tuh masih aman dia. Tapi kalau badannya setinggi saya atau sebesar saya sih, ini agak ketekan. Nggak tahu, saya coba mau di custom. Jadi bagian baut ini mau dimundurin supaya si posisi box ini juga bisa lebih mundur gitu. Itu mungkin gambaran
pakai box tipe E43 NTL seperti ini. Ya saya nggak bisa nyontoin gimana saat dipakai karena kekurangan tools, nggak ada tripod karena semua dibawa sama editor. Nah mungkin kayak gini lah ya detailnya. Buat teman-teman juga yang terinspirasi, silahkan aja gitu. Karena balik lagi tadi saya ini itu modifikasi kebutuhan. Motor ini pakai jarak jauh, terus dipakai bener-bener harian. Dan kayaknya saya butuh tambahan atau ekstra kompartemen karena pertama saya nggak mau ngeganggu part di bagian footrest atau di dashboard sini, biar clean lah, biar clean, nggak ada barang taruh di sini, terus kan aman dari hujan juga. Jadi barang tuh fokus ke bagasi, fokus ke bagasi sama udah di belakang itu. Jadi akomodasinya lebih jos gitu ya, untuk bawaan barangnya lebih oke. Ya mungkin kalau look selera lah ya, ada yang suka ada yang enggak dengan pakai box kayak gini. Cuman ya boxnya juga nggak tiap saat saya pakai juga. Ya lagi-lagi modifikasi ini terinspirasi dari Mas Rang Style, asik. Mungkin nanti next project sih saya pengennya ganti kaliper, pakai punya Nissin Samurai aja, tapi masternya itu mau standar atau mungkin pakai punya standarnya motor dengan kompresi yang lebih tinggi kali ya, CBR atau apa gitu ya. Coba kasih masukan dong modifikasi OM ya, modifikasi OM, jangan modifikasi racing yang bisa diterapin di Vario 125 Gen 2 ini. Mungkin segitu aja video POV atau section POV dari channel Tools Project. Mudah-mudahan suka dengan video ini, mudah-mudahan video ini bisa jadi tambahan referensi buat teman-teman. Ya kalau suka dengan video ini silahkan di like, komen juga buat pertanyaan, saran atau masukan, dan jangan lupa subscribe di channel YouTube Tools Project supaya nggak ketinggalan informasi atau updatean video terbaru dari TWP. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.